dan sekarang apa sih Nah? Pasti yang kontras itu kita ya nggak sih? Betul banget nih. Betul. Hari ini kalian akan ditemani oleh kita berdua, host-host yang paling cantik, paling fresh, dan tentunya sayang kita masih jomblo ya Nah. Iya, betul. Oke, kenalin nama saya Emi Hatami. Dan saya Irna. Nah, pada kali ini kita pasti akan membahas topik-topik terbaru nih daripada episode kemarin gitu kan. Topik-topik yang masih fresh ya Nah. Betul. Sebelum kita mengundang kakak-kakak yang cantik dan kakak yang ganteng, sedikit ada pantun nih saya. Wis, Asik, apa tuh? pantun ya. Duduk meja sambil makan. Cakep. Pemandangan hujan ilalang. Ihi. Beribu terima kasih kami haturkan. Teruntuk kakak yang cantik dan ganteng, selamat datang. Selamat datang kelompok 3. Halo. Wih, pada fresh, cantik, ganteng-ganteng sekali Betul ini. banget, kayaknya obrolannya udah semangat Ih, banget semangat nih kayaknya banget, tentunya. semangat 45. Nah, sebelumnya pasti kita perlu kenalan ya nggak sih? Betul. Boleh diperkenalkan dulu? Dari gue dulu kali ya. Ayo, boleh. Halo teman-teman semuanya, nama gue Ferdi. Wih, Ferdi apa nih? Enggak dong. Ferdi aja cukup, jangan ntar takutnya gue kena somasi Oke, nih. iya, betul. Jangan lanjut ya. Boleh, silakan lanjut. Oke, halo guys, nama gua Dwi. Wih, Wis. Songo apa Dwi apa nih? Udah Oke, boleh oke, oke, baik. Silakan. Kalau gue, nama gue Devi. Wih, Ade. paling berbunga-bunga hatinya Iya, kayaknya. benar, Ada benar, bajunya. betul. Oke. Oke, kalau gua halo sobat Bekasi, nama gua Rehan Raffi Rahdian. Kok kayak rehan-rehan kayak ada inget ya? Lagu Aduh, apa tuh ya? Apa tuh? Kayak sering denger gitu lagunya. Itu sulit Lupakan Rehan. Memang Rehan ini udah ciwi-ciwi ya. Iya, cukup gitu. Oke, ini kita disuguhin minum, boleh diminum dulu ya guys, biar fresh gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih, kalian ini mengusung bab apa sih gitu dari presentasi kemarin, boleh di-spill nggak nih? Boleh. Mungkin sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam dong, bakal kita jelasin ke teman-teman ya. Jadi secara kasar itu kita bakal bahas tentang perusahaan ya. Gimana sih cara perusahaan netapin harga? Karena kan mungkin banyak hal tuh cuman tahu tuh kayak netapin harga itu cuman harga pasar. Betul. Misalnya gue pengen punya produk roti gitu mau Betul, dijual. iya, betul. Harganya di pasar 5.000 nih, aku jual 5.000 lagi gitu. Kan padahal kan sebenarnya netapin harga nggak sesederhana itu Iya, gitu loh. betul. Banyak aspek yang harus kita pertimbangkan lah. Makanya di sini kita mau bahas dan share ke teman-teman sih tentang gimana sih cara sebuah perusahaan tuh netapin suatu harga produk gitu. Wih, berarti sekarang kita akan lebih membahas tentang harga gitu kan. Iya, Apalagi kita betul. sebagai konsumen pasti mikirnya lebih milih harga yang murah, Iya, yang betul. mahal ya nggak sih? Betul. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya aspek-aspek di dalam harga itu seperti apa. Nah, ini kalau saya boleh tanya nih pertanyaan pertama, boleh langsung pertanyaan nggak nih? Boleh. dong. Boleh. Kita pasti kepo ya nih sobat-sobat VOP juga pasti di sana Penasaran pada ya. penasaran gitu kan. Apalagi episode Betul. kemarin pasti lebih seru lagi gitu kan. Nah, jadi nih mengenai harga itu kan pasti berpengaruh ya terus kepada konsumen gitu kan. Nah, apakah suatu perusahaan itu harus memahami konsumen yang peka gitu loh terhadap harga gitu. Jangan sampai kita dong nih yang peka sama doi kita gitu. Betul. kan. Pasti konsumen juga kan perlu dipekain gitu kan sama perusahaan ya. banget. Tolong dong diskon ya nggak sih? Iya, Tolong dong betul. murahin. Nah, terus dan apa aja sih aspek-aspek yang penting gitu atau harus yang dipertimbangkan untuk memahami si konsumen itu yang banyak maunya gitu. Gimana tuh? Silakan dijawab. Jadi boleh sama saya jawab ya. Boleh sih, Rehan. Begitu sulit ya yang menjawab itu sulit. Untuk pertanyaan-tanya saya jawab ya. Iya, oke, silakan. Jadi gini, memahami bagaimana konsumen sampai pada pemahaman mereka tentang harga merupakan prioritas. Pemasaran yang penting bagi suatu perusahaan nih, dan sini kita juga harus mempertimbangkan 3 topik kunci nih ada 3 topik 3 ya? poin lah bisa Oh, disebut. ada 3 3 poin poin, atau apa 3 aja, kunci. Oh, apa aja Jadi yang pertama itu ada harga rujukan, yang kedua kesimpulan harga mutu, yang ketiga itu petunjuk harga. Boleh saya jelasin satu-satu Boleh, per boleh. poinnya? Saya pikir tadi harga rujukan itu rujukan BPJS, bukan ya? Bukan. Ayo dijelasin ya, soalnya saya kan orang awam. Oke. Rujukan BPJS kan nggak tahu ya. Iya. Oh, gitu. Buat yang pertama kali ya, poin yang pertama yaitu harga rujukan, yaitu riset itu telah menentukan bahwa walaupun konsumen mungkin memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang kisaran harga yang tercakup, akan mengingatkan spesifik dari produk-produk secara akurat. Ketika menguji produk, konsumen sering memanfaatkan bagi rujukan pemikiran mengenai harga. Oh, gitu. Rujukan juga didorong dengan menetapkan harga tertinggi yang disarankan pabrik atau dengan menunjukkan bahwa produk itu diberi harga jauh lebih tinggi pada awalnya. Berkualitas
gitu ya. Ya, atau dengan menunjukkan pada harga tertinggi pesaing. Nah, itu untuk nomor 1, harga rujukan. Untuk poin keduanya, kesimpulan harga mutu. Ya, bisa dibilang banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator mutu. Penetapan harga berdasarkan citra efektif pada produk-produk yang peka terhadap ego seperti parfum, mobil, yang lainnya. Ketika informasi alternatif tentang mutu yang benar tersedia, harga menjadi indikator mutu yang kurang. Terus sekarang untuk yang ketiga kali ya, lihat yang ketiga, yang terakhir, yang petunjuk harga. Kan kayaknya udah ngebet nih, kayaknya sikat aja guys. Aduh. Jadi untuk yang ketiga yaitu petunjuk harga. Persepsi konsumen tentang harga juga dipengaruhi oleh strategi pendapatan harga alternatif. Banyak penjual yakin bahwa harga akan berakhir dalam satu angka yang ganjil. Banyak pelanggan melibat sebuah produk seharga $299 dan bukannya $300. Karena itu, sebuah studi menunjukkan bahwa permintaan sesungguhnya meningkatkan sepertiga dengan menaikkan harga pakaian menjadi $34. Jadi seperti itu. Simpelnya kalau boleh nambahin Iya, ya. boleh, Misalnya boleh. kita sering belanja di mall itu. Iya, betul, Lagi anak betul. muda Iya, gitu. betul, Sering betul. banget kan kita ngeliat tag harga tuh kayak 299, betul. 399 Iya, gitu kan kayak mikir gitu sebenarnya kita ya. kayak nanggung 1000 lagi kenapa Iya, sih 1000 gitu lagi, kan. benar. Tapi sebenarnya kan harga asli itu misalnya dari 299 itu harga asli cuma 295. Karena betul. mungkin kalau misalnya ditambahin jadi 305 atau 302 atau 303 tuh kita tuh sebagai konsumen tuh kayak Iya, harganya pasti. juga kurang Betul, cocok gitu betul kan. banget. Iya, Pas betul. ada diskon kayak wah 299 dan lebih murah nih. Padahal sebenarnya harganya tuh emang dinaikin sedikit biar kita tuh lebih tertarik ke sana gitu. Makanya tujuannya ada petunjuk harga tuh peka sama konsumen-konsumen yang langsung lihat harga duluan Iya, gitu. Makanya betul. lebih tertarik sama yang oh ini cuma beda sedikit doang gitu. Iya, benar. Karena pasti jujur ya sih guys, kita tuh kayak tricky banget mengenai harga, apalagi cuma beda 100 perak itu jadi masalah. Jadi masalah banget ya ya. guys sih. Kayak saya sering gitu kan belanja online, belanja di Betul. toko. Oh minuman nih misalnya 3.000 tapi sebanyak 3.100. Ah saya mendingan 3.000. 100 perak pun Itu jadi jadi masalah. masalah. Nah itu kita harus belajar itu gitu ya. Bener Oke. banget, jadi masalah juga. Silakan lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Karena yang tadi Kang Rehan udah sampaikan, kayak yang ditanya. Nah, bagaimana? Oke. Gak usah, di sini saya bukan nyanyi ya. Jadi mau galau di sini. Oke, lanjut. Bagaimana perusahaan menetapkan harga gitu? Jadi perusahaan-perusahaan itu melakukan penetapan hanya dengan berbagai cara. Untuk yang pertama, di perusahaan-perusahaan kecil, harga sering ditetapkan pemimpinan tertinggi. Untuk yang kedua, di perusahaan-perusahaan besar, penetapan harga ditangani manajemen divisi dan lini produk. Dan untuk yang ketiga, yang lain menggunakan harga sebagai alat strategi penting. Mereka mengkonstruksi harga dan penawaran berbasis pada nilai atau biaya segmen. Ya kurang lebih begitulah ya. Ya mungkin begitu. Wow, berarti sangat ini banget ya, luas gitu ya. Betul banget. Dan mesti banyak yang dipertimbangkan gitu ya Ya. untuk menetapkan harga gitu. Nah terus gimana sih suatu perusahaan itu bisa menentukan permintaan dari calon konsumen?
brand yang terkenal tuh pasti ada gengsi tersendiri. Iya betul, jadi kayak kebanggaan sendiri sih. Apalagi kalau punya iPhone tuh kayaknya pengen dipamerin aja. Pamerin gitu. Kalau bisa nelfon lagi gini. Apalagi zaman gini. Tapi gini. Terus apalagi kalau kita ngomong sama orang pasti kayak, lu mau ngomong apa? Ngeliatin banget gitu ya. Gitu sih, bener. Apalagi itu termasuk investasi, mungkin investasi sosialita juga gitu. Mungkin agak gue tambahin sedikit ya karena tadi baru boleh. ada aspek sebenarnya kan jelas ya kalau misalnya kita sebagai orang awam juga tahu lah survei itu penting kan Iya, buat kita betul. juga. Kita tuh harus tahu harga pasar tuh gimana Iya, sih dan penting tuh banget sih. kita tuh jadi lebih tahu konsumen tuh maunya harga main harga di sini Betul dengan sih. kualitas yang mungkin kita tawarkan segitu. Kalau misalkan emang kualitas kita lebih di atas dari mereka boleh main harga di atasnya. Kita juga harus tahu sih elastisitas harga permintaannya itu gimana. Jadi itu kita sebagai produsen itu harus tahu sih seberapa tanggapnya itu para konsumen itu gimana. Nah jadi itu kan sebenarnya tuh permintaan kita tuh bisa dibilang kurang elastis tuh kalau misalnya barangnya tuh sedikit gitu, jumlah bahan baku yang kita punya itu sedikit, itu pasti permintaan kita bakal berkurang gitu kan. Apalagi juga kan gak banyak juga ya pembeli yang merhatiin harga yang berubah-ubah gitu kan. Nah itu juga bisa bikin permintaan kita tuh agak menurun aja sih gitu aja mungkin bisa sampaikan gitu ya. Oke, nah kalau sudah bisa menentukan permintaan nih dari calon konsumen, Konsumen. siapa tuh? Oke, pasti ada perusahaan dong akan menuju harga akhir. Nah, bagaimana sih menentukan harga akhir suatu produk? Menentukan harga akhir ya. Jadi Betul. kan dalam menentukan harga akhir ini tuh sebenarnya perusahaan itu harus mempertimbangkan banyak faktor tambahan sih. Ada kayak harga perusahaannya, penetapan harga yang berbagi labanya, terus ada juga dampak harganya kepada pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam satu pasar nih. Jadi kan ada sebuah studi itu mengatakan kalau misalnya tuh merek itu yang mempunyai mutu relatif itu rata-rata tuh gimana ya? Kalau dia punya kualitas tinggi, iklannya juga tinggi, harganya maka tinggi kan. Betul. Kalau relatif rendah iklannya juga tinggi, tetap agak tengah-tengah lah. Tapi kalau misalnya yang mutunya rendah dan iklannya juga rendah tuh pasti kurang banyak yang diminatin sih. Jadi pokoknya bergantung sama gimana kita kualitasi mereknya sama si iklannya bagaimana. Karena kan semakin banyak produk kita dikenal orang, makin banyak konsumen juga bakal beli produk kita kan. Betul. Sama yang kayak disampaikan kayak contoh HP atau gimana Iya, gitu betul. kan. Jadi ya lebih banyak harus banyakin iklan aja gak sih? Betul, benar sih. Apalagi kalau sampai iklannya tuh udah masuk ke brain kita ya, kayak Iya, apa yang benar. mungkin Bikin kita ingat gitu ya. kayak mau beli Kayak apa ini. nih, mau beli rinso atau Iya. mau sabun cuci, gitu aja itu. Iya, karena kan Betul. udah dalam benak konsumen itu udah tahu wah ini pasti. lebih terkenal nih. Jadi Betul. misalnya kita jadi lebih tahu mana yang betul bagus banget. nih. Betul banget. Hmm. Kayak iPhone juga kan? Iya. Ingatnya iPhone nih iPhone yang bobanya dua gitu kan. kita bobanya ada 3 kan? Tadi kan udah dijelasin ya sama Kang Rehen ya tentang apa penetapan harga. Nah itu kan dari segi perusahaan. Nah gimana sih kalau menentukan harga itu dari produknya? Pasti kan produk perlu harga ya nggak sih? Masa kita Betul mesti banget. sukarela gitu. Nah jadi gimana sih cara menentukan harga produk gitu? Tadi kan sama Kang Rehan tuh udah kayak disinggung sedikit kan, kalau misalnya biasanya kalau buat menentukan harga tuh kayak kalau di perusahaan kecil itu yang menentukan tuh pimpinan. Tapi kan iya, betul. nggak segampang itu Iya, kan. nggak Kayak- Segampang itu. Ya silakan lanjut, sorry ya. Boleh diminum dulu kalau sebenarnya. Nah, kalau perusahaan sendiri mereka tuh kayak buat menentukan harga, mereka tuh kayak harus kayak cari tahu dulu nih. Pertama kayak gimana sih kayak produk mereka tuh mau dipasarinnya di mana kan. Misalnya kayak kita jualannya di Bogor nih, tapi ada customer kita nih yang pesan dari Bandung. Kita harus mikir kayak, nah dari Bogor ke Bandung tuh ngirimnya gimana? Kayak ongkos kirimnya tuh harus kita yang nanggung kan. Kadang biasanya ongkos kirim tuh lebih mahal gitu Iya, kan ya. kan? Aduh, ya Nah, apakah harus customer yang nanggung ongkos kirimnya? Iya, betul. Kita harus pikirin itu. Kalau misalnya kita yang nanggung, kita harus mikir, lah kalau misalnya kita yang nanggung nih, Iya, betul. berarti kita agak rugi sedikit Iya. ya kan. Tapi kalau misalnya customer yang nanggung, tapi nanti customer bakal kayak mikir lagi nih kalau Mikir lagi buat beli produknya. Iya, karena masa harga produknya 10.000 ongkirnya 20.000 Betul. gitu kan. Benar sih, benar. Bakal Bikin bikin masalah males banget banget sih, Lebih kan. kayak kita beli ongkir daripada barangnya. Iya, ya. iya. Kayak gitu kan. Nah, Dengan beli akan kurirnya ya. Iya betul. Juga dong. Salah. Soalnya dilanjut. nah terus kayak harus kayak kita ngecek lagi nih apa nih waktu pembelian, karena kayak di waktu-waktu tertentu itu kadang kayak penjual itu bakal ngasih diskon-diskon atau bakal ada promosinya, tapi mungkin kalau kayak di hari-hari biasa mungkin nggak akan bakal ada diskon atau promo gitu. Makanya kayak customer itu harus pinter-pinter lah
nyari kapan waktu terbaik mereka supaya bisa beli produk tapi dengan harga yang ramah di kantong mereka. Terus nah sebagai penjual juga mereka bakal mikir nih tingkat pemesanannya, kayak seberapa banyaknya si customer itu beli produk mereka. Kalau misalnya customer kayak cuma beli 1-2 produk, pasti harganya bakal normal kan, Iya, harga betul, normal. betul. Tapi kalau misalnya si customer belinya dalam jumlah banyak, misalnya kayak jumlahnya 100 piece atau misalnya 200, itu otomatis si penjual bakal ngasih harga khusus nih buat Iya, mereka. Betul. Iya, Betul karena banget. ya banyak gitu. dong. Ya kali ya, kan? udah beli banyak, Harganya masih sama, nggak ada Iya. spesial. nggak ada spesialnya dong. Iya. Jadi kerugian. Mendingan beli di tempat lain, benar nggak? Betul. Maksudnya gitu. Nah, terus kayak si penjual juga bakal memikirkan apakah akan ada garansinya betul. atau ada faktor-faktor lain nih supaya si harga produk yang mereka jual itu bisa sesuai dengan perusahaan tapi juga bakal sesuai dengan customer, karena tujuan perusahaan menjual sesuatu tujuan utamanya pasti apa? Dapetin profit Iya, dong, keuntungan betul. dong. Cuan. Iya Betul. dong. Cuan Gak lah. mungkin lah orang jualan mana mau sih yang rugi kan? Nggak mungkin sih. Kayak Iya. orang juga kalau mau jual pengennya untung dong. Iya, iya dong. Punya. Kayak seminimalir mungkin jangan sampai rugi gitu Iya, kan. betul. Minimal Tidak. pas-pasan balik modal. Iya, Nah, balik balik modal. modal. Betul Iya, banget. gitu. Oke, tadi kan Kak Dwi ya udah menyinggung nih tentang promosi tadi ya. Nah, bagaimana sih kasih tahu promosi itu gimana caranya? Nah, tadi kan kayak dari sempat disinggung sedikit tentang masalah promosi kan. Kayak tadi ada waktu-waktu tertentunya nih. Nah, kalau misalnya di di marketing sendiri itu ada sebutan khususnya kayak strategi atau cara buat si perusahaan atau penjual tuh buat memberikan harga khusus atau promosi khusus. Nah, yang pertama itu kayak ada yang namanya strategi penetapan harga khusus. Nah, di strategi penetapan harga acara khusus ini biasanya tuh di waktu-waktu tertentu. Contohnya kalau misalnya kayak Idul Fitri atau misalnya kayak akhir-akhir tahun deh, misalnya Natal sama tahun baru pasti Imlek. ya Iya. Chinese New Year lah ya. Masuk, Jadi masuk, sampai masuk. mana tuh ya? Imlek, Iya, iya. Chinese New Year. Acara-acara penting lah. Iya, acara-acara khusus penting gitu kan. Nah, biasanya kayak pasti entah itu di swalayan, itu pasti kayak bakal ada diskon atau Iya, misalnya besar-besaran. promosi khusus gitu kan. betul banget. Kayak khusus banget kan. Nah, karena di saat itu tuh pasti kayak tingkat permintaannya meningkat kan. Oh, iya, Otomatis si perusahaan atau penjual itu mereka harus mereka harus memenuhi permintaan dari si para customer ini. Benar, betul. Karena di saat permintaan naik, otomatis penawar juga kan harus diikutin kan, harus Betul. memenuhi apa yang pasar inginkan. Iya. Nah, di saat itu kayak contohnya kalau misalnya kayak lebaran atau misalnya Natal, kalau lebaran kayak misalnya baju juga nih. Iya, betul. Iya gitu kan. Kalau misalnya kayak Natal ini kayak mungkin kayak beli aksesorisnya Iya, buat pohon Natal aksesoris, iya, pohon atau Natal. mungkin baju-baju yang bernuansa merah, Chinese New Year Iya, juga betul, kan, yang betul. merah-merah atau yang Barang-barang emas-emas yang gitu ada ya. warna gitu ya. Nah, Iya. nah di saat itu kan biasanya kalau di saat-saat waktu-waktu biasa kayak baju-baju kayak gitu yang beli kan kayak jarang banget Iya, kan. benar. Kan kayak cuma 1-2 kalau misalnya nggak butuh-butuh banget gitu kan nggak beli Iya, kan. betul. Nah, tapi di saat acara-acara khusus tuh mereka pasti bakal Pasti beli beli, kan. betul banget. Karena Aku kayak- aja nih kalau Imlek ya, Iya. kan udah ngerasanya kayaknya kalau hari-hari biasa kayaknya nggak mau beli. Tapi kalau di hari-hari tertentu, hari-hari khusus pasti kita pengen banget nih kayak sayang kali masa nggak beli baju Imlek warna Iya. merah. Iya. Padahal barangkali dari 50 tahun yang lalu juga banyak ya gitu kan. Yang kan emang cuma sama sekali setahun Iya. ya. Padahal tapi numpuk ya. Iya. Pemikirannya sama tiap Betul tahun. sama pastinya. Nah, tapi kan biarpun kayak permintaannya naik, tapi entah kenapa harganya pasti kayak diskon Yes, kan. yes. Diskon 30, 50%, 70%. Kadang kayak ih, ini mereka dapat untung gak sih? Iya, Kayak dapat betul. diskonnya gede-gedean Benar, banget. saya juga mikir gitu. Iya kan? Nah, tapi yang bikin kenapa harga mereka tuh kayak bisa lebih murah dibandingkan hari-hari biasanya, karena balik lagi, tadi permintaannya kan naik kan? Iya. Otomatis kayak si pabriknya nih yang bikin. Mereka yang misalnya dalam sehari mereka cuma kayak bikin baju misalnya 1000 piece. Iya. Tapi kalau misalnya dalam acara-acara tertentu itu mereka dalam sehari misalnya kayak bisa bikin 2000 sampai 3000 piece. 10 piece. Iya, otomatis kayak biaya-biaya produksi mereka yang misalnya sehari buat bikin 1000 piece itu 100 juta, tapi karena dalam sehari mereka harus bikin 2000 sampai 3000 piece, otomatis harga biaya produksi mereka turun. Karena Betul. apa? Karena bahan produksi yang mereka beli itu kan lebih banyak kan. Betul. Karena kalau misalnya kalian beli barang dengan jumlah yang banyak, otomatis dapat Iya, diskon kayak juga tadi kan? kan? Iya, Kayak tadi. tadi, Iya. yang tadi gitu Iya. Gitu. Nah, makanya kayak
kayak si pabrik mereka bisa bikin dalam jumlah banyak terus bisa dijual dengan harga yang lebih murah juga di pasaran. Nah, untuk yang selanjutnya kayak ada yang namanya diskon psikologis. Nah, menurut aku ini kayak apa ya? Bikin mental gimana gitu. Mental apa nih, background apa break Oh, dance? enggak. Apa nih? Nah, jadi kalau diskon psikologis itu menurut aku kayak lebih ke barang-barang elektronik sih. Oh. Kayak biasanya kalau misalnya kalian perhatiin barang-barang elektronik, entah itu misalnya TV atau misalnya handphone yang kalian pakai gitu, kalau misalnya kayak awal launching pasti harganya mahal kan? Yes, Iya benar, Pasti mahal benar. banget. Betul banget. Tapi kayak lama kayak dalam Lama turun ya. Lama-lama turun kalau udah selesai gitu. Iya kan kita kayak kalau misalnya ya nyesek ya. Nah kayak di awal tuh kayak pas awal launching kayak ih harganya lumayan nih, kayak misalnya yang bobanya 3 ini 20 juta Ya, gitu kan ya. tiba-tiba jadi 100.000 kan lumayan. Iya. Masih kayak Ya, nah itu kayak salah satu teknik yang dipakai perusahaan buat kayak apa ya, mancing kita supaya beli. Kayak padahal kalau kita misalnya kayak nunggu lebih sabar gitu, pasti kayak harganya bakal lebih turun. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya kayak kita nungguinnya lebih sabar lagi, kayak mereka launching produk baru nih, Betul banget. harganya bakal turun drastis banget kan. Jadi kayak kita tuh galau gitu ya Iya mau kan? nunggu tapi Betul. tahu Iya, mau launching juga, aduh nanti turun gitu Iya. ya. Di obak-abik perasaan Makanya ini. tuh, mental Sama tuh ya. kena mental sama pokoknya. sama produsen aja kita di obak-abik kalau bisa Betul banget, aduh. Aduh. Sakit banget. sedih banget emang tadi. Oke, jadi yang selanjutnya tuh ada teknik pembiayaan berbunga rendah. Oh, Jadi kalau misalnya kalian yang mau beli motor, mobil atau misalnya rumah yang KPR, pasti kan kayak yang dipikirin tuh kayak bunganya kan. Benar, bunga. Kan yang dipikirin kayak, ih, gue bisa nih bayar kreditannya, tapi bunganya gue bisa nggak sih? Yang dipikirin kayak bunganya tuh takut Bunganya takut sih. nggak kebayar kan. Kayak kalau misalnya dihitung-hitung kayak kalau misalnya kayak ditotalin kayak bunganya tuh kayak bisa beli setengahnya. Benar. Nah yang setengah harga juga iya, ya. kayak setengah harga kayak ini gue sebenarnya beli produknya atau beli Bunganya. bunganya. Nah makanya kayak si penjual tuh mereka tuh kayak apa ya, mereka kayak membincangkan teknik buat ngasih bunga rendah. Mereka kenapa kayak biarpun kasih bunga kayak sekecil mungkin, 2%, 5%, tidak mungkin, pokoknya mereka harus ngasih bunga. Karena kalau misalnya mereka ngasih bunga, setidaknya mereka bakal dapat uang lebih banyak dari produk yang mereka jual kan, dibandingkan kalau misalnya mereka nggak ngejual pakai bunga gitu. Kalau misalnya ngejual pakai bunga, misalnya beli motor 17 juta, ya udah kan 17 juta aja. Tapi kalau misalnya pakai bunga, misalnya ya bisa aja itu motornya jadi 20 juta gitu kan kalau pakai bunga. Makanya sebisa mungkin kalau penjual perusahaan mereka tuh kayak pokoknya pakai bunga serendah mungkin. Yang penting kayak si konsumen itu tertarik gitu, tapi mereka juga nggak perlu khawatir banget karena mikirin bunganya yang terlalu besar kayak gitu. Nah terus kalau tadi kan udah jelasin ya kalau kayak apa sih permintaan tuh kayak bakal naik sesuai musim misalkan Musim, saja ya, ada lebaran dan lain-lain. Nah terus kapan sih perusahaan tuh melakukan perubahan harga? Pasti dong perubahan harga tuh ada Pasti lain ada, tadi kan iya. diskon dan lain-lain. Nah itu Betul. kapan? Apakah lebaran kerbau, apa lebaran monyet? Kan kita nggak ada yang tahu ya gitu. Jadi kapan sih gitu yang pastinya gitu loh. Untuk pertanyaan itu biar gue yang jawab ya. Karena bunga ya, gua- bunga ya. tinggal gue doang nih yang belum jawab Oh gitu, pertanyaannya. berat banget ya. Aduh ya silakan Mbak Bunga. Jadi waktunya itu suatu perusahaan melakukan perubahan harga itu kayak tergantung suatu kondisi. Misalnya suatu perusahaan ini melakukan penurunan harga. Nah, penyebab utama yang mereka melakukan penurunan harga ini bisa aja karena kapasitas produk yang berlebih ataupun pangsa pasar mereka menurun, atau juga bisa mereka ingin mendominasi pasar dengan cara melalui harga atau biaya yang lebih murah. Nah, tapi strategi penurunan harga ini tuh bisa menyebabkan beberapa jebakan-jebakan. Salah satunya itu kayak jebakan kualitas rendah. Maksudnya tuh kan kita kalau misalnya barang harganya murah, kita pasti beberapa orang dari kita atau mayoritas dari kita kayak ngeraguin kualitasnya dong. Kayak kalau misalnya harganya murah, kita mikir-mikir lagi nih, ini harganya murah nih, takutnya kualitasnya juga jelek Ya, mungkin gitu. contohnya kosmetik ya, Iya. kayak ih kok harganya bisa belasan ribu, apa Mercury atau Iya, gimana, iya. ada cewek-cewek kan ya, padahal bisa aja kualitasnya sama Iya. gitu kan. Jadi pertimbangan lagi ya Iya. bagi konsumen. Beda lagi kalau misalnya harganya tinggi kan. Iya, Kalau betul. misalnya suatu perusahaan melakukan kenaikan harga, kita juga kayak diselingnya mikir, oh ini harganya Iya, naik, berarti betul. kualitasnya juga lebih bagus. Iya, bahannya pasti bagus. Iya. Tahu harganya kan Iya. ya, Iya. iya kan. Betul. Nah
Nah, kalau misalnya perusahaan ini menaikkan harga produk mereka ini, faktor utama mereka melakukan penaikan harga ini tuh karena inflasi biaya. Jadi kenaikan biaya yang nggak sesuai dengan produktivitas mereka ini menyebabkan keuntungan atau margin laba mereka tuh menurun. Jadi mereka mau gak mau harus naikin harga produk mereka gitu. Iya, naik. Tapi ada juga nih strategi yang selain kita naikin harga, ada juga alternatif lain yang bisa kita lakuin. Suatu perusahaan yang bisa kita lakuin. Jadi kayak misalnya kita tetap harganya tetap segitu, tapi kita susutin jumlahnya. Contohnya kayak apa? Momogi kan masih ada dari kita kecil masih ada kan, sampai sekarang juga masih ada kan. Iya, tapi ukurannya beda, harganya sama, ukuran yang tadinya gede banget jadi segede gini ya. Buat anak bayi kayaknya makanya kecil banget gitu loh ya. Cuma sehap aja udah. Harganya sama. Tapi harganya sama aja dari kita kecil sampai kita udah sekarang juga. Nggak pakai jumbo gitu. Iya, tapi bisa juga dilakukan dengan cara seperti itu. Bisa juga nih. Terus kalau enggak kita ganti bahan dasarnya itu kayak misalnya bakery nih. Kita buat cake yang bahan bakunya itu misalnya chocolate cake yang kita tadinya bahan utamanya itu kayak coklatnya yang premium kayak Dairy Milk atau coklat Delvin. Nah, bisa kita ganti pakai yang biasa aja. Tapi jangan yang murah, jangan yang bikin harga produk kita jadi gak enak jadi Iya, lebih murah tapi rasanya mirip. Iya. Jangan sampai bikin perubahan. Iya kan? Apa tuh yang ini apa? Dior kan ada ya? Iya. Ada yang tolong kayak kaki hitam. Iya. Itu biasa jalan kayak gitu. Terus yang terakhir tuh bisa aja kayak kita ngurangin jumlah ukuran. Kan biasanya kalau ukuran itu kan ada di kafe-kafe atau jualannya tempat minuman kan. Minumannya ada yang large, ada yang small, ada yang medium. Kita bisa aja pakai satu ukuran aja kayak gitu. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang terakhir untuk menutup nih. Kita sedih banget sih ya. Padahal bahas Padahal yang kita mau kayak dibrowsing gitu ya. Aduh, sayang banget ya. Tapi gak apa-apa. Masih ada Episode lanjutan. Oke, boleh silakan. Oke, lanjut. Bagaimana sih perusahaan merespon perubahan harga yang dilakukan oleh pesaing secara mendadak? Menurut gue sih ya, jadi suatu perusahaan yang menghadapi perubahan dari pesaingnya itu kita harus tahu dulu nih jangka waktu yang mereka lakuin tuh seberapa lama, misalnya mau sementara atau permanen. Terus kita juga harus memahami tujuan mereka ngelakuin perubahan harga ini tuh apa. Terus ada juga sih hal lain yang bisa dilakuin sama kita tuh karena salah satunya tuh dengan cara misalnya kita tetap menetapkan harga kita segitu, tapi kita naikin kualitas produk kita atau pelayanan pelayanannya kita naikin, kita tingkatin juga. Ataupun kita bisa naikin juga harganya, tapi jangan naikin harga doang, kualitas juga harus kita naikin juga. Iya, kita buat diferensiasi baru, inovasi baru yang lebih unik. Iya, terus kita bisa nurunin harga yang lebih murah dari pesaing kita, tapi jangan sampai nimbulin perang harga. Karena kalau udah perang harga itu timbul, kita nggak akan dapat keuntungan, yang ada kita rugi terus. Soalnya nggak akan ada ujungnya. Benar, gitu. nggak ada ujungnya. Kayak Red Ocean ya. Iya, betul. Iya sih. Iya, jadi hal yang bisa dilakukan sih itu. Kayak Untuk merespons gitu-gitu ya. inovasi baru yang lebih unik lagi. Kebetulan kelompok 1 juga ada yang ngebahas diferensiasi gitu. Ah. Jadi bagi kalian harus banget sih nonton episode-episode yang kemarin-kemarin itu pasti seru banget dan berhubungan gitu guys. Nah, ini udah apa ya, udah di penghujung akhir gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali sudah mengundang kami. Sudah diundang Iya. ya. Nanti gak lain waktu ya kita lagi Eh. ngobrol. Soalnya bener seru banget ya. Dan menambah wawasan banget. Bener wawasan yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu benar. Betul. Mungkin karena mungkin awal tahunnya bikin harga cuma segini. Iya. Sekarang Kita kita jelasin lebih rinci nih. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan tuh banyak banget. Iya, dikirain nempelin harga udah aja. Oh, Iya. ini udahlah 3.000 2.000 gitu Iya. ya. Ternyata harus ada sebelum-sebelumnya gitu Iya, kan. gitu. Nah, oke teman-teman VOV sobat-sobat di rumah nih yang lagi nonton gitu kan ya. Terima kasih banyak loh ya kalian udah setia. Mungkin kalian udah nonton dari episode-episode kemarin ya sampai episode hari ini. Gimana? Semoga episode hari ini juga menarik sekali, pasti sih menarik sekali. Oleh kalian pasti lebih tricky sama harga. Nah, sekarang kan kalian udah tahu ya kalau menetapkan harga itu tidak semudah yang dipikirkan. Semudah itu. Semudah Tak itu. segampang Nah, itu. Semuanya Sobat POV. Iya. Oke, saya rasa kita semua cukup untuk hari ini dan nantikan episode selanjutnya di channel ini juga di VOV Vokasi Berkreasi. Sampai jumpa.